Bab 86. Zeke merasa malu. Dia tidak tahu bagaimana menulisnya, itu sudah pasti. Merasakan kecanggungan di antara mereka berdua, Hana memecah kesunyian. Zeke, kamu menyelamatkan hidup kami. Untuk menunjukkan penghargaan kami, aku akan memasak beberapa hidangan lezat untukmu. Terima kasih ibu. Hana tersenyum, jangan katakan itu. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Dia kemudian memberi isyarat kepada Daniel untuk berjalan ke dapur bersamanya. Daniel bergumam pelan, kurasa tidak sesederhana itu, bagaimana menurutmu? Hana mengangguk, tentu saja tidak. Bahkan jika Zeke mengungkapkan kepada keluarga Schneider bahwa keluarga Hamilton adalah orang yang mengubah proposal penawaran, Lacey tidak akan pernah mendapatkan nilai sempurna untuk itu. Bagaimanapun, pabrik bajanya hanyalah pabrik skala kecil. Tidak masuk akal baginya untuk mendapatkan nilai sempurna. Daniel tenggelam dalam pikirannya dan bertanya, apakah menurutmu Zeke mengenal seseorang dari keluarga Schneider? Hana menjawab, ya, sepertinya begitu. Bagaimana kalau kamu mencoba melihat apakah kamu bisa mendapatkan beberapa informasi darinya? Daniel tampak bermasalah, bagaimana saya bisa melakukan itu jika dia menolak untuk bekerja sama? Bagaimana denganmu? Mungkin kamu bisa memanggilnya keluar. Hana berkata, nah, akan jauh lebih mudah jika kamu berbicara secara langsung dengannya. Bagaimana kalau kamu membuatnya mabuk nanti? Daniel setuju, ide yang bagus. Lagi pula, kita punya sebotol Maotai di rumah kita. Kita bisa mengeluarkannya dan menyajikannya untuknya. Tak lama kemudian, makanan mewah disajikan. Daniel mengeluarkan sebotol Maotai yang berharga dan berkata, Zeke, ayo minum. Lacey tidak terlalu senang. Ayah, jangan biarkan Zeke minum terlalu banyak. Keluarga Schneider mungkin meminta Zeke dan aku untuk menemui mereka nanti untuk diskusi kontrak, dan tidak baik bagi mereka untuk melihatnya mabuk. Daniel meyakinkan Lacey, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia minum terlalu banyak. Lacey memberitahu Zeke, Zeke, ayahku peminum yang baik. Dia memiliki toleransi alkohol yang tinggi dan jarang mabuk. Tolong jangan tantang dia tentang toleransi alkoholnya, oke? Jangan khawatir. Aku tahu aku bukan peminum sebaik ayahmu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Segera, mereka mendentingkan gelas mereka dan minum dengan gembira. Setelah setengah jam, Daniel mabuk seperti sigung. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Zeke, saya dikenal sebagai orang yang setia, berani, dan banyak akal ketika saya masih muda. Saya bahkan memiliki 7 atau 8 pria yang saya miliki selama masa kejayaan saya. Sayang sekali kehidupan duniawi telah membebaniku. Ibu mertuamu selalu mengomel tentang betapa tidak bergunanya aku sekarang. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu aku menelan harga diriku dan hanya menunggu kesempatan. Bersinar. Sekarang kamu di sini, aku merasa muda lagi. Zeke bahkan tidak terlihat seperti sedang minum dan berkata dengan tenang, ayah, kamu belum setua itu. Aku percaya kamu akan mencapai hal-hal besar dalam hidup. Saya tidak pernah berpikir untuk mencapai sesuatu yang hebat, tetapi saya ingin mendirikan klinik saya sendiri. Itu tidak akan menjadi masalah. Lacey dan aku bisa memberimu beberapa saran, kita bisa membuatnya berhasil. Hana tidak tahu harus menangis atau tertawa. Betapa bodohnya. Saya meminta Anda untuk mengorek informasi dari Zeke, tetapi Anda mencurahkan isi hati Anda kepadanya. Nah, sekarang apa? Anda mabuk seperti sigung sementara Zeke sadar seperti hakim. Adapun Lacey, suasana melankolis turun padanya. Selama bertahun-tahun, ayah hidup dalam ketidakjelasan dan keheningan. Dia tidak pernah curhat pada siapapun. Tapi hari ini dia mencurahkan isi hatinya kepada Zeke tentang apa yang sebenarnya dia rasakan selama bertahun-tahun. Sepertinya Zeke memang memiliki beberapa bakat. Hana mulai kesal dengan omelan Daniel, dan dia berkata, Daniel, kurasa kamu terlalu banyak minum. Ayo kembali ke kamar dan istirahat. Zeke menghentikan Hana, tidak apa-apa, Bu. Tidak mudah bagi ayah untuk menghidupi keluarga. Dia berada di bawah tekanan yang luar biasa, dan akan merasa lebih baik jika dia melepaskannya dari dadanya. Daniel meneteskan air mata. Kau dan aku benar-benar cocok. Aku tahu aku selalu bisa mengandalkanmu. Setelah beberapa saat, keluarga Schneider memanggil Lacey.
Mereka mengundangnya ke kediaman Schneider untuk diskusi kontrak. Lacey memberitahu Zeke bahwa sudah waktunya untuk pergi. Daniel menikmati obrolan ringannya dengan Zeke tetapi tidak ingin menyita waktu mereka juga. Zeke, jangan khawatir tentang itu. Silakan saja. Kita bisa terus minum setelah kamu selesai. Zeke menjawab, tentu, ayah. Sampai jumpa lagi. Lalu kita bisa minum sepuasnya. Begitu Zeke meninggalkan rumah, Daniel merosot ke sofa dan memulai pembicaraan mabuknya. Anak ini, dia benar-benar bisa minum. Kalau saja aku lebih muda. Hannah meletakkan selimut pada Daniel sementara dia diam-diam menyeka air matanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu sedang stres? Ini salahku. Selama ini aku terlalu kasar padamu. Yah, lihat sisi baiknya. Aku sangat senang kita bisa bergantung pada Zeke sekarang. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Bab 87. Di dalam ruang bawah tanah Hamilton Construction, Adam dan Jeremy diikat ke kursi dengan luka dan memar di sekujur tubuh mereka. Jackson duduk di seberang mereka dengan senyum maniak. Dia memegang cambuk berlumuran darah di tangannya. Memukul. Dia mencambuk Jeremy tanpa ampun dengan cambuknya yang panjang dan mengutuknya pada saat yang bersamaan. Bajingan. Beraninya kalian berdua mempermainkanku. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua pergi dengan mudah. Keputusasaan dan penyesalan melanda Adam dan Jeremy. Mereka tidak pernah mengira Jackson yang paling mereka percayai, akan memperlakukan mereka dengan begitu kejam dan kejam. Adam membuka mulutnya dengan lemah dan berkata, Tuan Hamilton, pasti ada kesalahpahaman. Kami tidak menipumu, Zeke yang melakukannya. Cukup, apakah kamu pikir aku akan percaya apa yang baru saja kamu katakan? Ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa Adam dan Jeremy adalah orang-orang yang bersekongkol dengan Zeke untuk melawannya. Bahkan keluarga Schneider telah salah memahami keluarga Hamilton. Dia tidak akan pernah percaya pada Adam dan Jeremy Hinton lagi. Melihat Jackson hendak mencambuknya lagi, dia berteriak panik, hentikan. Hamilton, saya akan memperbaikinya untuk Anda. Kau bisa menggunakan kami sebagai alat tawar-menawar dan mengancam Lacey. Dengan begitu, dia akan mengakui bahwa tawaran yang menghina itu berasal darinya. Jackson mencibir, jangan menyanjung dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar berpikir itu bisa berhasil? Apakah kamu lupa bagaimana kalian berdua memperlakukan Lacey di masa lalu? Dia mungkin berharap kamu mati sekarang. Apa yang membuatmu berpikir dia akan membantumu? Selanjutnya, aku belum mendengar apapun dari mereka. Aku yakin mereka sudah menyerah padamu. Adam berbicara dengan gigi terkatup, bajingan, aku kakeknya. Bagaimana dia bisa melakukan itu pada kita? Jika itu masalahnya, aku tidak akan bersikap mudah padanya. Hamilton, saya tahu siapa yang bisa membantu kita. Katakan padaku. Lacey memiliki saudara perempuan dewa bernama Dawn Castaneda. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka seperti saudara perempuan sejati, saran Adam. Kau bisa menggunakan Dawn sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam Lacey. Jackson tertegun sejenak, Dawn Castaneda. Nama itu terdengar tidak asing bagiku. Oh ya, seorang penjual baru melapor untuk bekerja beberapa hari yang lalu. Namanya Dawn Castaneda. Dia mengeluarkan ponselnya dengan tergesa-gesa dan menunjukkan foto Dawn kepada mereka. Apakah ini dia? Adam terkejut, yup, itu dia. Kenapa kamu punya fotonya? Tentu saja saya memilikinya, dia adalah karyawan baru saya, kata Jackson. Downy adalah keindahan sejati. Jackson memiliki pikiran yang tidak pantas terhadapnya saat dia menatapnya. Akhirnya, kesempatannya datang. Api nafsu berkobar di perutnya. Dia membuang cambuknya dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teleponnya dan memanggil sekretarisnya, bawa Dawn Castaneda ke kantorku. Setelah beberapa saat, Dawn datang menemuinya di ruang bawah tanah. Dia bingung mengapa bosnya ingin bertemu dengannya, dia hanya rekrutan baru. Jackson mengunci pintu dari dalam dan menatapnya dengan ekspresi cabul, apakah kamu kenal Lacey? Dawn menjawab, ya, saya mengenalnya. Senyum Jackson bahkan lebih mengerikan, itu bagus. Jika aku tidak bisa mendapatkan Lacey, kamu juga akan menjadi pilihan yang sempurna.
Mendengar apa yang dikatakan Jackson, dia menjadi tegang. Tuan Hamilton, apa maksud Anda dengan itu? Jackson tersenyum jahat, lepaskan pakaianmu dan turuni aku. Wajah Dawn langsung memucat, enyahlah, dasar cabul. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik, ingin meninggalkan tempat itu. Tapi Jackson tidak membiarkannya pergi. Dia dengan cepat menerkamnya. Bab 88. Downey menjerit ketakutan. Dia dengan cepat meraih pisau buah di atas meja dan menempelkannya di lehernya. Tolong jangan dekati saya akan bunuh diri jika Anda melakukannya. Kemudian, dia memotong lehernya sedikit dengan pisau sebagai peringatan. Setelah melihat itu, Jackson berhenti di tengah jalan. Dia tidak siap melihat orang mati di depannya. Dia mengatupkan giginya, tenang saja. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lacey. Sementara itu, Lacey dan Zeke sedang menunggu di ruang konferensi keluarga Schneider untuk kedatangan Evan Schneider. Lacey merasa aneh melihat Jackson memanggilnya. Namun, dia mengangkat panggilan itu. "Di mana kamu sekarang?" Jackson bertanya. "Di ruang konferensi keluarga Schneider," jawab Lacey. "Bagus. Kamu punya dua pilihan sekarang. Nomor 1, tanda tangani kontrak dengan keluarga Schneider, dan Dawn Castaneda akan mati. Nomor 2, akui bahwa proposal tawaran yang menghina itu darimu, dan aku akan membiarkan Dawn Castaneda pergi." "Apa?" Lacey melompat ketakutan. "Downey, apa yang kamu lakukan padanya?" Jackson menjawab, "Jangan khawatir, dia masih hidup. Tapi aku tidak bisa menjamin apakah dia masih hidup besok." Kemudian, dia menutup telepon dengan tiba-tiba. Lacey sangat terkejut dan jatuh ke lantai. Zeke juga terkejut. Dia memegang Lacey buru-buru dan bertanya, "Apa yang terjadi, Lacey?" Lacey mulai tergagap, "Cepat. Cepat. Pergi ke keluarga Hamilton dan selamatkan Downey. Jackson punya Downey." "Apa?" Kilatan niat membunuh melintas di mata Zeke. Apakah Jackson meminta kematian? Dia menghibur Lacey dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengeluarkan Downey. Aku berjanji padamu dia akan baik-baik saja." Lacey menarik napas dalam-dalam sambil berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Zeke menjawab, "Tidak, kamu tunggu saja di sini. Bukankah Jackson mencoba memaksamu untuk mengakui bahwa tawaran yang menghina itu darimu, kan? Kalau begitu, kamu bisa mencoba mengulur waktu dengan berpura-pura menyetujui persyaratannya. Beri aku setengah jam. Aku berjanji akan membawa Downey kembali kepadamu dengan selamat." Lacey menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya, tenang. Sepertinya solusi terbaik untuk saat ini. Dia mengangguk, "Zeke, tolong kembalikan dia dengan selamat." Zeke mengangguk dan meninggalkan rumah keluarga Schneider. Setelah dia masuk ke mobil, dia membuat panggilan telepon ke Lone Wolf. "Lone Wolf, bawa angkatan bersenjata masuk. Kita akan pergi ke rumah keluarga Hamilton di O'Hare City. Permainan sedang berlangsung." Lone Wolf menjawab, "Ya ampun." Zeke pergi dengan mobilnya dan segera tiba di Hamilton Construction. Dua penjaga keamanan menghentikannya di pintu masuk, "Mundur, tidak ada orang luar yang diizinkan." Zeke meninju wajah mereka. Para penjaga keamanan tertangkap basah oleh pukulan cepatnya. Mereka jatuh ke tanah sementara darah keluar dari mulut mereka. "Tidak ada yang bisa menghentikanku." Zeke berjalan di dalam gedung. Meski kesakitan, penjaga keamanan mengeluarkan walkie-talkie mereka. "Tuan Hamilton, Zeke ada di sini. Apakah dia membawa seseorang bersamanya?" Jackson bertanya. Penjaga keamanan menjawab, "Tidak, dia datang ke sini sendirian." Jackson mencibir, "Bagus, biarkan dia masuk. Sudah waktunya untuk menyelesaikan beberapa skor lama. Semua penjaga keamanan harus segera berkumpul di kantor saya." Zeke segera tiba di lantai 10 gedung tanpa hambatan. Zeke tahu itu tipuan Jackson. Namun, Zeke adalah seorang veteran militer. Dia tidak akan peduli tentang trik yang dilakukan Jackson. Bang! Dia menendang pintu kantor dan berjalan lurus. Dia tercengang melihat pemandangan yang dia lihat di depannya. Dawn memegang pisau buah dan menempelkannya di lehernya. Kerah kemejanya berlumuran darah dari lehernya.
Dia tampak pucat seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Jackson dan anak buahnya berdiri di sampingnya, memelototi Zeke seperti harimau yang sedang mengamuk. Daun jatuh dalam keputusasaan ketika dia melihat Zeke masuk ke kamar sendirian. Bagaimana dia bisa mengalahkan anak buah Jackson sendirian? Kakak ipar, pergi dari sini. Daun meneteskan air mata saat dia mengatakannya. Zeke tidak mengindahkan peringatan itu dan berjalan lurus ke arah Daun. Jangan khawatir, Downy. Darahmu tidak akan tertumpah dengan sia-sia. Bab 89. Daun berteriak, keluar dari sini. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka. Tinggalkan aku sendiri. Aku tidak ingin kau mendapat masalah. Downy menangis. Jackson memiliki senyum jahat di wajahnya saat dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memblokir pintu. Kamu pikir kamu bisa meninggalkan gedung ini tanpa cedera? Satu-satunya pilihanmu adalah melompat keluar jendela. Zeke mengabaikan Jackson dan mengambil pisau itu dari Daun. Dia kemudian meletakkan jarum perak di lehernya untuk menghentikan pendarahan. Selanjutnya, dia memindahkan bangku dan membiarkan Daun duduk di atasnya. Downy, duduk dan nikmati pertunjukannya. Suatu hari naga akan naik, dan sungai akan mengalir ke belakang. Suatu hari harimau akan kembali ke gunung, dan setengah dari langit akan ternoda darah. Aku akan mengalahkan mereka dan menunjukkan kepada mereka bagaimana kemenangan dilakukan. Aku kakak iparmu, itu berarti sesuatu. Downy mengangkat kepalanya karena terkejut. Apakah pria misterius ini akan menunjukkan warna aslinya hari ini? Apa yang bisa dilakukan pria ini? Apakah dia mampu mengalahkan mereka semua? Jackson mencibir, sungguh pria yang sok tahu. Anak-anak, tangkap dia sekarang. Ayo kalahkan dia, dan biarkan dia melihat bagaimana aku tidur dengan istri dan saudara iparnya. Pria berotot semuanya menyerang Zeke. Zeke memegang pisaunya erat-erat dan berbalik perlahan, terlihat sangat tenang. Hanya saja, aku merasa kasihan dengan karpet wall impor ini. Tampak bingung, semua orang bertanya-tanya apa hubungannya dengan karpet. Downy menatap punggungnya dengan bingung. Sosoknya tampak agak akrab baginya seolah-olah dia pernah melihatnya di tempat lain. Zeke akhirnya menggerakkan tubuhnya ketika orang-orang itu mendekatinya. Dia mengayunkan pisaunya ke arah mereka dengan anggun. Setelah tepat 5 detik, Zeke menyimpan pisaunya. Dia telah mengakhiri keributan dan tetap diam. Adapun pria berotot ini, mereka berdiri diam seolah-olah mereka telah membatu dan berubah menjadi status. Kemudian mereka melihat lengan mereka dengan tercengang sementara lengan mereka jatuh ke lantai. Darah langsung mengalir dari lengan mereka dan menodai karpet wall. Sungguh membuang-buang karpet wall. Ark. Orang-orang berotot akhirnya kembali sadar dan jatuh ke lantai. Mereka mencengkeram lengan mereka yang patah dan menjerit kesakitan. Setan. Apakah kita baru saja bertemu iblis? Hanya dalam 5 detik, dia telah memotong semua lengan kita. Dia pasti setan. Bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Jackson pipis di tempat karena ketakutan. Pikirannya menjadi kosong dan dia merasa kehabisan napas saat bau darah masih tertinggal di ruangan itu. Dia menyadari bahwa dia telah membuat dirinya sendiri dalam masalah besar. Dia menyandarkan punggungnya di dinding dan bergerak menuju pintu perlahan. Iblis. Setan. Sebelum dia bisa meraih pintu, dia mendengar suara yang menusuk. Sebuah peluru menembus jendela dan bersarang di pahanya. Kakinya berubah menjadi massa daging berdarah. Sebuah peluru. Dari mana peluru itu berasal? Ketakutannya mematikan rasa sakitnya untuk sesaat. Dia melihat keluar jendela dengan ketakutan. Ada 4 helikopter militer berlama-lama di luar jendela. Saat tangga tali turun, lusinan tentara dengan senjata bermuatan menerobos jendela. Bekukan. Berlutut dan letakkan tanganmu di atas kepala. Sebelum semua orang kembali sadar ketika pintu kantor ditendang terbuka tiba-tiba. Pria dengan seragam kamuflase masuk, memenuhi kantor. Bekukan. Jangan bergerak. Kalau tidak, kalian semua akan dieksekusi. Tentara ada di sini. Apa? Mengapa tentara waspada? Semua orang berada di ambang gangguan saraf. Mereka berbaring rendah di lantai dan tidak berani bergerak. Jackson menangis tak terkendali, Zeke, maafkan aku akan bersujud padamu.
Tolong selamatkan hidupku. Tolong. Menyelamatkan hidupmu. Zeke duduk dan membersihkan luka di leher Dawn. Kamu telah dijatuhi hukuman mati saat kamu meletakkan tanganmu di anggota keluargaku. Lone Wolf berjalan ke arah Zeke dan memberi hormat kepadanya. Maaf, Great Marshal. Saya terlambat. Marsekal hebat. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar Lone Wolf memanggil Zeke, Great Marshal. Pria di depan kita adalah Great Marshal, dewa perang yang tak terkalahkan. Dia seorang legenda. Kami benar-benar memiliki keberanian untuk menyinggung perasaannya. Kami dalam masalah besar. Rahang Dawn jatuh karena terkejut. Tukang sampah itu sebenarnya adalah Great Marshal. Ini sangat keren. Marsekal Agung, seluruh bangunan berada di bawah kendali kami. Tolong beritahu kami apa yang harus dilakukan selanjutnya. Lone Wolf melaporkan. Bab 90. Zeke meraih pistol Lone Wolf dan melemparkannya ke laci meja kantor. Jackson Hamilton dicurigai mencuri senjata dan akan dikirim ke pengadilan militer. Mencuri senjata. Pengadilan militer. Itu jauh lebih buruk daripada hukuman mati. Lagi pula, untuk hukuman mati, juri hanya dapat mengajukan tuntutan terhadap individu. Sedangkan untuk kasus pengadilan yang ditangani di pengadilan militer, putusannya akan melibatkan seluruh keluarga. Jackson berteriak dan pingsan ketakutan. Diterima. Kata serigala kesepian. Setelah menerima perintah tersebut, para prajurit bersenjata itu sibuk menangkap para penjahat dan memotret barang bukti. Zeke membantu Dawn membalut lukanya dan bertanya, bisakah kamu berjalan sendiri? Dawn berkata, hah, aku sangat pusing. Aku tidak bisa berjalan dengan baik. Kakak ipar, bisakah kamu memelukku? Dawn melingkarkan lengannya di leher Zeke saat dia berbicara. Zeke tidak punya pilihan selain menggendongnya. Dia sangat ringan. Dawn bersandar pada Zeke dengan wajahnya yang berlinang air mata. Bagaimana rasanya dekat dengan idola Anda? Ini tak terlukiskan. Dia merasa seolah-olah jantungnya akan melompat keluar dari dadanya karena berdetak terlalu keras. Aku bisa mati tanpa penyesalan sekarang. Seluruh bangunan itu penuh dengan tentara. Saat Zeke lewat, setiap prajurit memberi hormat kepadanya, Marsekal Agung. Itu adalah kehormatan tertinggi. Saat dia turun ke lantai pertama, dia mendengar suara keras dari ruang bawah tanah. Baru saat itulah dia ingat bahwa Adam dan Jeremy masih berada di dalam ruang bawah tanah. Dia berjalan ke ruang bawah tanah dan menendang pintu hingga terbuka. Adam dan Jeremy dengan cepat bergegas keluar dari ruang bawah tanah. Kemarahan Adam meledak ketika dia melihat Zeke, dasar sampah. Kenapa lama sekali? Jeremy memarahinya juga, Huff. Apa yang kamu lakukan untuk membuat Jackson salah paham? Zeke melirik mereka dengan jijik, jangan berani-beraninya mengacaukan anggota keluargaku lagi. Kalau tidak, kalian berdua akan berakhir seperti Jackson. Leher Adam memerah karena amarah yang menggelora dalam dirinya, beraninya kamu. Bagaimana kamu bisa berbicara dengan orang tua seperti ini? Kamu pikir kamu siapa? Sungguh manusia yang biadab. Aku tidak tahu kenapa Leslie bisa jatuh cinta padamu. Dawn menghela nafas, kaulah yang biadab. Begitukah caramu memperlakukan penyelamat hidupmu? Sungguh menyedihkan bahwa Leslie dilahirkan dalam keluargamu. Kata-kata Dawn hanya membuat Adam semakin marah. Tutup mulutmu, dasar bajingan kecil. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku apa yang harus kulakukan. Ayo pergi. Jangan buang nafasmu pada mereka, kata Zeke pada Dawn. Dawn mengangguk dan mengikuti Zeke dengan patuh. Adam dan Jeremy berjalan keluar dari ruang bawah tanah sambil mengutuk kemalangan mereka. Ketika mereka naik ke lantai pertama, mereka tercengang. Tentara. Para prajurit dengan senjata yang dimuat telah mengambil alih seluruh bangunan. Apa yang baru saja terjadi? Sementara itu, seseorang berjalan menuruni tangga. Adam dan Jeremy terkejut setengah mati saat melihat cara Jackson dibawa pergi oleh para tentara. Tidak ada yang tahu apakah dia pingsan atau sudah mati. Darahnya menetes di sepanjang jalan. Siapa yang melukai Jackson begitu parah? Adam dan Jeremy terdiam. Setelah Zeke meninggalkan konstruksi Hamilton, dia menelepon Leslie untuk memperbarui statusnya.
Lacey akhirnya menghela napas lega setelah mengetahui bahwa Dawn aman dan sehat. Downey, kau harus langsung pulang. Jangan berkeliaran. Aku khawatir Jackson akan merepotkanmu lagi. Jangan khawatir, kamu tidak akan bisa melihat Jackson untuk sementara waktu, jawab Dawn. Lacey bersikeras, lebih baik aman daripada menyesal. Lacey tidak tahu Jackson telah dieliminasi. Oke, aku akan. Dawn memberikan jawaban setengah hati dan menutup telepon. Kemudian, dia menatap Zeke dengan rasa ingin tahu. Zeke merasa tidak nyaman dari tatapan itu dan bertanya, apa yang kamu lihat? Dawn kemudian menjawab, Zeke, aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi Grid Marshal yang legendaris. Sebenarnya, kamu adalah idolaku. Rasanya seperti mimpi bisa begitu dekat dengan idolanya. Zeke mengangkat bahu. Ini bukan masalah besar. Dawn melanjutkan, Zeke, karena kamu adalah orang yang hebat, mengapa kamu tidak memberitahu Lacey identitasmu? Zeke merasa sakit kepala ketika membahas topik ini, ya, kakakmu tidak terlalu menyukai Marsekal Agung. Mengapa? Downey bertanya. Dia pikir Marsekal Agung dan dia bertentangan secara diametral, jawab Zeke. Oh. Downey mengangguk. Zeke melanjutkan, oh ya, tolong jangan beritahu kakakmu tentang identitas asliku. Kalau tidak, dia pasti akan putus denganku. Aku masih mencari cara untuk memberitahu dia yang sebenarnya. Nah, ketika waktunya tepat, aku akan memberitahu dia identitas asliku. Downey menjawab dengan linglung, oh. Dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia tampak seperti sedang berpikir keras.